Pernyataan yang benar mengenai turunan fungsi adalah yang pertama, jika f double aksen C sama dengan 0 atau tidak terdefinisi di C, dan C ada di daerah asal f, maka f memiliki titik belok di X sama dengan C. Nah, kalau kayak gini kita coba cek. Nah, definisi dari titik belok itu sendiri itu apa? Titik belok atau titik balik ya. Nah, ini. Nah, ini kakak ambilkan dari internet. Nah, titik balik. Andaikan f continue di C, kita sebut C, FC suatu titik balik dari grafik f jika f cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya dari C. Nah, di sini ada kata-kata jika. Nah, jika ini kakak ulang lagi ya. Nah, C, FC ini suatu titik balik, tapi ini ada kata-kata jika F itu cekung ke atas di satu sisi dan cekung ke bawah di sisi yang lain. Artinya misalkan C itu posisinya ini sumbu X, ini sumbu Y gini ya misalkan. C itu misalkan di sini. Nah, ini salah satu sisinya harus jelas. Misalkan di sini cekung ke atas. Nah, setelah C ini harus berubah kebalik ya. Ini misalkan cekung ke bawah. Kalau ulang lagi, ini misalkan cekung ke bawah gini. Nah, setelah C ini berubah dalam bentuk cekung ke atas. Nah, ini namanya titik belok. Nah, atau sebelumnya cekung ke atas. Kalau sebelumnya cekung ke atas kan kayak gini. Nah, setelah di sini nanti berubah jadi cekung ke bawah gini. Nah, ini titik belok kayak gitu. Jadi harus jelas sebelum di C itu cekung ke atas atau ke bawah. Setelah di C cekung ke atas atau ke bawah gitu. Juga harus jelas cekung ke atas atau ke bawah. Dan itu harus salah satu sisi ke bawah, salah satu sisi ke atas. Nggak boleh ke atas atau ke bawah ke bawah. Oke, kita kembali ke soal. Nah, di sini kan sudah jelas. Nah, F double aksen C sama dengan 0, tapi ini nggak diketahui salah satu sisi cekung ke atas atau ke bawah. Taunya kalau F double aksen X sama dengan 0 dan terdefinisi atau tidak terdefinisi ya, atau tidak terdefinisi dan C ada di daerah asal F, maka F memiliki titik belok atau titik balik sama aja ya, di X sama dengan C. Nah, karena ini tidak diketahui ya sebelumnya ke atas atau ke bawah, otomatis pernyataan ini ya belum tentu benar, ya kan, tidak selalu benar, sehingga kita bisa mendefinisikan ini adalah pernyataan yang salah untuk yang satu ini. Oke, sebagai contoh kayak gini, misalkan kamu punya fungsi f x sama dengan 3x, ini turunan pertamanya dapatnya 3, turunan kedua dapatnya 0. Nah, ini kalau X-nya kamu isi berapapun, ya hasilnya pasti 0. Ya kan? X-nya berapapun kamu ganti dengan C misalkan, dengan angka C, ya hasilnya pasti 0. Tapi kan ini bukan suatu titik belok. Gimana punya titik belok? Ini aja loh, garisnya lurus gitu kan. Kalau mau digambarkan ini lurus. Bisa dicek nanti, fx sama dengan 3x nanti kan lurus kayak gini aja. Nah, ini nggak punya titik belok jelas, karena nggak ada kecekungannya, ya kan? Sehingga pernyataan pertama adalah pernyataan yang salah. Yang kedua, jika fx adalah fungsi linier dengan kemiringan positif. Nah, ini ada kata-kata kemiringan positif. Dan A, B adalah interval tertutup. Oke, berarti ini linier. Linier itu garis lurus ya. Kita kasih nomor aja. Ini tadi penjelasan dari nomor pertama. Yang sini yang kedua gitu ya.
Nah, linear itu lurus dan positif. Positif itu artinya kalau digambar ya condong ke kemana ini? Kayak gini misalkan. Nah, ini ke kanan ya, ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Nah, kayak ini positif. Kalau negatif itu ke sini. Nah, ini negatif. Oke. Bisa bedakan ya. Kita hapus saja yang negatif, kita pakai yang positif. Nah, katanya selangnya itu antara A dan B. Nah, misalkan ini A yang kecil ya, berarti ini B. Sini B, sini A. Jangan di sini ya. Bagusnya langsung di ujung-ujungnya aja. Nah, misalkan ini cuma sampai sini. Nah, ini tertutup gini kan. Berarti ya ujungnya di sini, pangkalnya di sini gitu kan. Sehingga di sini yang B, di sini yang A. Ini A. Nah, ini jelas fungsinya naik. Interval tertutup kan. Maka fx akan mempunyai maksimum pada interval tersebut di fb. Oh, misalkan ini fungsi fx ini ya. Yang ini garisnya ini, otomatis ya maksimalnya juga di sini. Pada saat x-nya b. Berarti maksimalnya fb. Berarti betul ya. Yang kedua betul. Yang ketiga, jika f aksen 0 sama dengan 0, maka fx merupakan fungsi konstan. Nah, yang pertama kita harus tahu apa sih fungsi konstan. Fungsi konstan namanya aja konstan. Konstan itu kan artinya tetap, artinya fungsi tetap. Nah, contohnya kayak gini, y sama dengan 5. Nah, ini kalau digambar, ini pakai gambar semua ya, hampir iya pakai gambar semua supaya jelas ya. Y sama dengan 5. Ini kan ada angka 5 di sumbu Y sini. Kemudian ditarik garis gini kan. Nah, ini grafik Y sama dengan 5. Nah, ini namanya fungsi konstan. Artinya berapapun X-nya, Y-nya sudah pasti 5. Nah, itu namanya fungsi konstan. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Jika f aksen 0 sama dengan 0 merupakan fungsi konstan. Oke, kalau ini merupakan fungsi konstan, katakanlah fx sama dengan 5. Kalau diturunkan atau diferensialkan, ini kan 0. X-nya berapapun kan 0. Nah, yang jadi masalah, apakah ada fungsi yang f aksen 0 sama dengan 0 gitu? Ada kan? Misalkan kamu punya gini, misal ini ya, fx sama dengan 2x. F aksen x kan dapatnya 2 atau 2x kuadrat lah. F aksen x kan dapatnya kan 4x. Nah, pada saat x-nya ini kamu ganti 0, dapatnya kan f0. F aksen 0 sama dengan 4 kali 0 ya 0. Nah, sedangkan ini sendiri itu bukan fungsi konstan. Jadi ya nggak ada kepastian kalau f aksen 0 sama dengan 0 itu suatu fungsi konstan, itu tidak ada kepastian. Jadi kesimpulan dari nomor 3 ini adalah salah. Kita masuk ke nomor 4. Jika f aksen C sama dengan 0 atau tidak terdefinisi di C dan C ada di daerah asal F, maka F memiliki titik kritis di X sama dengan C. Nah, sekarang kakak tunjukkan kalau titik kritis itu apa. Nah, ini. Nah, perhatikan di sini. Teorema titik kritisnya, andaikan F didefinisikan pada selang I. Jadi ada gambarnya yang mana F itu terletak pada selang I yang memuat titik C, dan titik C itu terletak pada selang I itu. Jika FC adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu. Nah, berarti titik kritis itu merupakan salah satu dari 3 ini. Yang pertama ujung, yang kedua titik stasioner. Titik stasioner itu f aksen C sama dengan 0. Jadi ini ada 3 ini. Yang pertama titik ujung, kedua titik stasioner, ketiga titik singular. Titik singular itu f aksen C tidak ada.
Oke. Sekarang kita cek satu-satu. Kita pahami maksud soalnya tadi. Ini diingat-ingat ya. Yang pertama titik ujung, yang kedua stasioner, F aksen C sama dengan 0. Yang ketiga singular, F aksen C tidak ada. Jika F aksen C sama dengan 0, nah kalau F aksen C sama dengan 0 berarti kan titik stasioner kan. Ini stasioner atau tidak terdefinisi. Artinya ya tadi singular di C, dan C ada di daerah asal F, maka F memiliki titik kritis di X sama dengan C. Nah, berarti kan kalau C terletak pada F, nah, otomatis kan ya X sama dengan C ini termasuk titik kritisnya, ya kan? Karena ini sudah karena F aksen C sama dengan 0 itu stasioner, termasuk salah satu titik kritis, dan tidak terdefinisi itu termasuk singular, juga termasuk salah satu dari titik kritis. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan kalau X di C itu adalah titik kritis. Oke, berarti pernyataan yang keempat adalah benar. Jadi kita bisa simpulkan ada yang benar itu 2 sama 4. Kita cek kalau 2 sama 4 itu benar. Nah, ini kalau 2 dan 4 benar berarti pilihannya yang C. Oke, nomor 15 berarti jawabnya C ya.